Salam Bapak Ibu semua. Akhir-akhir ini di sekitar bulan Juni kita dihebohkan dengan satu berita yang cukup mengagetkan. Ada seorang motivator, ada seorang pebisnis yang dikabarkan katanya melakukan pelecehan seksual pada anak umur di bawah tahun, yaitu sekitar usia SMA. Sebelumnya saya pribadi sangat terkejut. Kenapa? Karena saya sudah tahu beliau. Saya tidak kenal tapi saya tahu beliau itu dari zaman ketika saya masih kuliah. Itu berarti mungkin sekitar tahun 2010. Jadi saya pernah datang ke rumahnya mendengarkan sebuah presentasi dari beliau ini. Rumahnya sangat luas, Bapak Ibu, terletak di salah satu perumahan elit di Surabaya. Dia bilang rumahnya seluas 2 hektar. Bagi saya pribadi, saya mengagumi seorang yang saat itu masih muda, punya aset yang luar biasa dan punya bisnis yang luar biasa. Dan yang paling luar biasa lagi bagi saya pribadi, dia mendirikan sebuah sekolah bagi anak yatim piatu. Saya pertama kali mendengar kabar ini mendengar dari podcastnya Deddy Corbuzier, kemudian juga ada podcastnya Denny Sumargo. Nah, pada saat podcast mereka menyebutkan sebuah inisial dan saya sangat terkejut Bapak Ibu, inisialnya JE. Kemudian saya search di Google JE motivator. Muncullah ini Bapak Ibu. Muncullah nama ini yang ada di layar. Kemudian beliau lahir tahun 72, kemudian terkenal dengan nama ini, kemudian dia seorang pebisnis, praktisi, dan motivator asal Indonesia. Dia mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak yatim piatu dengan nama Selamat Pagi Indonesia yang ia dirikan pada tahun 2007. Dan yang menarik, Wikipedia di sini mencatat kehidupan pribadinya. Dia merupakan anak pasangan dari ini. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2021, dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus seksual yang dilakukan kepada siswa Selamat Pagi Indonesia. Saya juga pernah nonton film bikinan mereka, Selamat Pagi Indonesia. Saya sangat kagum dengan anak-anak yang di sana. Dan mereka sangat berprestasi meskipun mereka dari golongan tidak mampu. Filmnya juga sangat bagus, Bapak Ibu. Sangat memotivasi kita semua, sangat memotivasi saya juga. Dan yang luar biasanya, JE pun pada saat masih kuliah, saya sangat kagum sama beliau. Kenapa? Karena ya itu dia bisnisnya jalan, orangnya baik. Saya sempat nggak sampai ngobrol sih, tapi pada saat biasanya kan kalau ada acara multi level kan biasanya kita masih ada ngobrol-ngobrol sekilas dan dia sempat ngobrol-ngobrol orangnya sangat baik, sangat humble. Nah, saya pribadi sangat terkejut. Oh, ternyata ini yang dimaksudkan oleh Deddy Corbuzier dan Denny Sumargo tersebut. Beliau ini juga merupakan salah satu petinggi multi level, mungkin nggak bisa disebutkan juga salah satu petinggi multi level dan dia kalau bisa dikatakan dia adalah number one-nya, top 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 nomor satunya dan penghasilannya wah sangat luar biasa, sangat mengagumkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu penghasilannya, wah ngeri ini sangat ngeri. Dan saya juga nggak habis pikir kok bisa orang dengan berpenghasilan luar biasa seperti ini sampai harus melakukan hal ini. Kita juga tidak bisa menghakimi, kita juga tidak bisa membela karena saat ini sedang berjalan proses hukum. Biarkanlah proses hukum berjalan. Kita sebagai orang Kristen kita hanya bisa melihat dan mengawal kasus ini. Sekilas tentang Selamat Pagi Indonesia, ya seperti yang Wikipedia bilang, Selamat Pagi Indonesia merupakan sekolah untuk anak yatim piatu. Ini Bapak Ibu bisa lihat websitenya selamatpagiindonesia.org. Bapak Ibu bisa lihat di sana bagaimana perkembangannya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana prestasi yang sudah dicapai oleh mereka. Saya berdoa untuk adik-adik yang ada di sana tetap semangat, tetap belajar, jangan teralihkan oleh isu karena percayalah masa depan adik-adik semua itu pasti masa depan yang penuh dengan harapan. Dan ini kabar terakhir kalau kita search di Google, saya buat video ini tanggal 13 Juli 2022, ada beritanya seperti ini. Ternyata
JE sudah ditahan dan kabarnya sudah dimasukkan di dalam lapas Lowok Waru, Kota Malang mungkin ya. Nah, Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan adalah ini. Kita sebagai manusia biasa itu kadang melihat hanya penampilan yang ada di luar. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam manusia, kita juga tidak tahu apa yang tersembunyi di balik pikiran manusia. Saya mengutip dari Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, karena kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Paulus di pasal ini berbicara memang tentang keselamatan, tentang Yesus. Tetapi saya coba melihat dari sisi yang lain bahwa apa yang kita lihat di luar itu sifatnya sementara. Mungkin yang kita dilihat di luar, termasuk mungkin Bapak Ibu ketika mendengar ada pendeta yang berkhotbah atau motivator atau siapapun yang mungkin dia ngomongnya baik, penjelasannya baik, itu hanya sementara. Dan yang kalau sampai Bapak Ibu kecewa pada apa yang kelihatan di luar, Bapak Ibu yang sendiri yang akan merasa rugi. Tapi ingatlah yang apa yang Paulus katakan, kita melihat sesuatu yang kekal. Kita melihat, kalau saya pribadi, kalau misalnya ada orang hebat, ada pendeta besar jatuh ke dalam dosa, saya bisa katakan itu hal yang wajar Bapak Ibu semua. Wajar dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena kita semua masih manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua manusia itu telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasusnya masih berjalan. Kalau ada juga pendeta atau siapapun yang melakukan bersalah, jangan kecewa terhadap manusia. Tetapi perhatikanlah apa yang tekar. Perhatikanlah apa yang sudah mereka lakukan bagi kehidupan ini. Beliau juga sudah banyak melakukan hal luar biasa bagi Selamat Pagi Indonesia. Banyak lulusannya yang juga sudah berprestasi di dunia kerja. Tetap yang pesan terakhir dari saya, ketika kita melihat manusia, jangan lihat luarnya saja, tapi kita harus melihat sampai ke dalam pribadinya. Dan satu hal Bapak Ibu, karena kita tahu semua manusia tidak ada yang sempurna, jika ada manusia itu yang mengecewakan Bapak Ibu jangan kecewa. Kenapa? Karena itu sudah hal yang wajar. Manusia pasti mengecewakan, tetapi kabar baiknya adalah kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan yang selalu bersama kita, Tuhan yang selalu menyertai kita. Itu yang perlu kita lihat dan pengharapan kita itu kekal. Dan kabar baiknya, keselamatan, sesuatu yang kekal itu ada di dalam Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.